Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini masih dari kisah perjalanan Warijan. Kisah kali ini berjudul Adu Ilmu Kanuragan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu di desa Turi dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang bernama Purboyo atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Jeliteng. Kedatangannya di desa Turi bersama Warijan dan juga Tono sempat membuat sesepuh desa yang sekaligus kepala desa Turi yang bernama Mbah Lurah Subolo merasa sangat marah. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Warijan dan juga Tono, akhirnya Mbah Lurah Subolo pun tersenyum puas dengan pengakuan dari Purboyo atau Ki Jeliteng itu. Malam di desa yang biasanya selalu terasa sunyi perlahan berubah menjadi ramai. Karena kabar yang begitu cepat menyebar di seluruh desa, kabar pengakuan Purboyo yang sekaligus menyerahkan diri itu terasa membuat semua warga desa merasa senang dan bangga. Hal itu disebabkan dengan permusuhan yang telah lama terjadi di desa itu. Dan masing-masing desa mengaku jika mereka menjadi yang terbaik dalam hal ilmu bela diri dan juga ilmu-ilmu kebatinan. Suasana di pendopo rumah kepala desa semakin meriah seiring berkumpulnya para warga yang ingin menyaksikan langsung peristiwa bersejarah itu. Obor-obor dinyalakan di sepanjang jalan menuju ke rumah Mbah Lurah Subolo, menambah kesan sakral pada malam yang penuh arti bagi desa Turi. Beberapa warga yang masih mengenakan pakaian seadanya setelah bergegas keluar dari rumah masing-masing tampak berbisik-bisik, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu di pendopo, para tetua desa duduk melingkar di bawah cahaya remang-remang lampu pijar. Mereka berdiskusi dengan penuh wibawa. Bagi mereka, kedatangan Purboyo menandai kemenangan yang selama ini mereka dambakan. Setelah bertahun-tahun mengalami pertikaian gaib dan persaingan ilmu kanuragan dengan desa Kantil, akhirnya salah satu tokoh penting dari desa musuh mengakui kekalahannya dan menyerahkan diri tanpa syarat. Di tengah kegembiraan itu, beberapa pemuda desa terlihat bersemangat, seolah kemenangan ini memberi mereka dorongan moral untuk semakin mengukuhkan keunggulan desa Turi. Namun, di sudut lain beberapa sesepuh masih menunjukkan sikap waspada. Meski Purboyo telah menyerahkan diri, mereka paham bahwa dendam lama tidak akan mudah begitu saja terhapus. Malam semakin larut namun tidak seorang pun beranjak dari pendopo. Mereka menanti keputusan akhir dari para pemimpin desa tentang langkah berikutnya. Apakah dengan menyerahkan Purboyo, pertikaian ini benar-benar berakhir? Ataukah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Purboyo yang masih mengalami luka dalam dan juga luka di bagian tubuhnya terlihat tetap tenang, walau beberapa orang ada yang mengejeknya, bahkan memakinya. Sementara itu Warijan dan Tono yang dianggap sebagai pahlawan desa mulai mendapatkan beberapa pertanyaan dari Mbah Lurah Bolo dan para sesepuh desa lainnya. Walau aku merasa senang sekali malam ini, tapi di dalam hatiku terbesit sebuah tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang pemuda sepertimu ini dapat menangkap dan membawa orang yang telah masuk dan menyerang desa Turi dengan ilmu kebatinannya yang sangat tinggi? Ujar Mbah Lurah Subolo kepada para sesepuh lainnya. Anak muda ini bukan orang sembarangan, Ki. Dialah yang menyelamatkan Tono, anak dari Butina, ketika sedang dikeroyok 4 orang sekaligus. Dan dia jugalah yang mengadu ilmu kesaktian dengan Jeliteng malam itu. Ujar salah satu sesepuh desa yang sudah terlihat sangat tua itu, sambil terus menatap ke arah Purboyo. Aku pikir bukan sesuatu yang sulit bagi pemuda itu untuk membawa Jeliteng ke desa ini, karena pada malam sebelumnya dia juga telah mengalahkannya, Ki. Imbu sosok lelaki tua itu yang membuat Mbah Lurah Subolo mengangguk-anggukkan kepalanya. Suasana di pendopo desa masih dipenuhi oleh perbincangan hangat di antara para sesepuh dan warga yang berkerumun. Purboyo tetap duduk bersila di tanah.
Tubuhnya yang masih terasa nyeri tidak mengurangi ketenangan yang terpancar dari wajahnya. Meskipun beberapa orang mengejek dan mencemoohnya, dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda kemarahan atau rasa sakit hati. Matanya tetap lurus menatap tanah, seolah menerima nasib yang kini menimpanya dengan penuh keikhlasan. Di sisi lain, Warijan tetap berdiri tegap di tengah-tengah kerumunan, memperhatikan bagaimana para sesepuh desa menanggapi kehadiran Purboyo. Dia sadar bahwa meskipun dirinya telah membawa sosok berjubah hitam itu sebagai bentuk penyelesaian konflik, tetap saja dendam lama yang telah mengakar di antara kedua desa tidak akan mudah sirna dalam waktu satu malam. Sementara itu, Tono yang berdiri di dekatnya hanya bisa menyimak dengan wajah yang sedikit tegang. Meskipun dirinya telah menyaksikan sendiri kehebatan Warijan, namun dia juga memahami bahwa apa yang terjadi malam ini bisa menjadi pemicu bagi konflik yang lebih besar. Mbah Lurah Subolo dan para sesepuh lainnya terus berdiskusi, berusaha mencari keputusan terbaik bagi desa mereka. Mereka memahami bahwa kemenangan ini bisa menjadi momentum penting bagi desa Turi. Tetapi di sisi lain, mereka juga harus berhati-hati agar tidak menyalakan api permusuhan yang lebih besar dengan desa Kantil. Beberapa orang yang hadir masih menyimpan kebencian yang mendalam terhadap desa sebelah, sementara sebagian lainnya mulai menyadari bahwa mungkin sudah saatnya menghentikan pertumpahan darah dan pertikaian yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Di tengah kegaduhan itu, Purboyo perlahan mengikat kepalanya dan menatap lurus ke arah para sesepuh. Sorot matanya menunjukkan keteguhan, meskipun tubuhnya masih terasa lemah akibat luka-luka yang dideritanya. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, seolah dirinya telah siap menerima konsekuensi dari semua perbuatannya. Angin malam bertiup lembut, menggoyahkan obor-obor yang menerangi pendapa rumah Mbah Lurah. Bayangan yang terpantul dari tanah seakan menggambarkan betapa rapuhnya kedamaian yang kini berada di ujung tanduk. Bagi sebagian orang, malam ini adalah malam kemenangan, tetapi bagi sebagian lainnya, malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan belum dapat diprediksi akhirnya. Keesokan harinya, para sesepuh desa kembali berdiskusi untuk memutuskan hukum adat yang harus diterima oleh Purboyo. Di sisi lain, beberapa orang pemuda tampak berlari tergesa-gesa ke arah rumah Mbah Lurah untuk melaporkan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. "Maaf Mbah, kami berempat melihat ada rombongan orang dari desa Kantil yang menuju ke sini. Apakah perlu kami menghadang mereka, Mbah?" Tanya pemuda itu yang sontak membuat Mbah Lurah Subolo dan beberapa sesepuh desa lainnya terkejut mendengarnya. "Kita harus siaga penuh. Cepat, siapkan orang-orang dari Padepokan Turi Anom dan Kasepuhan," ujar Mbah Lurah Subolo dengan tegas. Kabar tentang kedatangan rombongan dari desa Kantil menyebar dengan cepat di seluruh desa Turi. Para warga yang sejak pagi telah beraktivitas kini mulai bergegas menuju pendapa rumah Mbah Lurah dengan wajah tegang. Para pemuda bersenjata golok dan juga tongkat kayu serta beberapa orang yang menguasai ilmu bela diri segera berkumpul dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Di tengah kekhawatiran yang mulai menyelimuti desa, Warijan tetap berdiri tenang, memperhatikan bagaimana situasi berkembang. Dia tahu bahwa konflik ini bisa semakin membesar jika tidak segera dikendalikan. Tono dan Bono berdiri di dekatnya, wajah mereka terlihat waspada, menyadari bahwa situasi ini bukan sekedar ancaman biasa. Di dalam pendopo, Purboyo tetap duduk bersila di dalam diam. Dia bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Walau kedatangannya ke desa Turi memang dimaksudkan untuk menyelamatkan desanya dari ancaman sosok Ki Condrowongso yang memiliki siasat unik dengan membawa ribuan pasukan gaibnya ke desa Kantil. Tapi Purboyo tahu jika para sesepuh di desanya tidak akan tinggal diam dan pastinya akan menyelamatkannya. Sementara itu, Mbah Lurah Subolo mulai mengatur strategi. Para sesepuh dan tokoh-tokoh sakti desa segera diminta bersiaga, mengantisipasi segala kemungkinan. Beberapa utusan dikirim ke perbatasan desa untuk mengamati jumlah dan maksud kedatangan orang-orang dari desa Kantil. Jika mereka datang dengan niat buruk, maka bentrokan tidak akan bisa dihindari lagi. Angin pagi berembus kencang, membawa ketegangan yang semakin terasa di udara. Semua orang menunggu dengan waspada. Mata mereka tertuju ke jalan utama yang menghubungkan kedua desa.
Di tengah ketegangan itu, Warijan menutup matanya sejenak, merasakan getaran energi di sekelilingnya. Dia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Entah itu perdamaian atau pertempuran, semuanya tergantung pada apa yang akan terjadi dalam beberapa saat ke depan. "Berapa jumlah mereka yang datang, Pak Karto?" tanya Mbak Lura Subolo dengan wajah yang terlihat mulai tegang. "Menurut pemuda yang berada di ujung desa, mereka berjumlah 7 orang, Ki," balas sosok lelaki tua bernama Pak Karto itu. "Mintalah kepada pemuda-pemuda lain untuk mengawasi perbatasan yang ada di tepi sungai dan juga yang ada di hutan Jantar serta di ladang desa Wonoselo," ucap Mbak Lura Subolo dengan tegas. Perintah dari Mbak Lura Subolo langsung dijalankan tanpa banyak pertanyaan. Para pemuda desa segera bergegas menuju titik-titik strategis yang telah ditentukan. Mereka menyebar ke tepi sungai, hutan Jantar, dan ladang desa Wonoselo untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok lain yang bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Sementara itu di pendopo rumah Mbak Lura, para sesepuh mulai bersiap. Mereka duduk dalam barisan rapi, masing-masing memegang tongkat atau keris pusaka. Tanda bahwa mereka tidak akan gentar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Warijan yang berdiri di antara mereka terlihat tetap diam dan mengamati. Dia tahu bahwa 7 orang yang datang dari desa Kantil pasti bukan orang biasa. Udara terasa semakin berat saat debu mulai berterbangan di jalan utama desa. Dari kejauhan 7 sosok itu mulai terlihat. Berjalan dengan langkah mantap menuju pendopo. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dengan selendang merah yang melingkar di pinggang. Tatapan mereka tajam, menunjukkan bahwa mereka datang bukan sekedar untuk berbasa-basi. Saat jarak semakin dekat, Mbah Lura Subolo berdiri dari tempat duduknya. Warga desa yang berkumpul di sekitar pendopo menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada suara selain desir angin yang menerpa daun-daun di pepohonan. Dalam ketegangan itu, salah satu dari 7 orang itu melangkah lebih maju. Di tengah suasana mencekam, Warijan memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan energi yang dibawa oleh para tamu tidak diundang itu. Dia bisa merasakan aura kuat yang menyelimuti mereka, tanda bahwa mereka bukan orang sembarangan. Saat akhirnya rombongan itu berhenti beberapa langkah di depan pendopo, pemimpin mereka menatap lurus ke arah Mbak Lura Subolo, dan tanpa banyak basa-basi, dia membuka suara. Suaranya dalam dan berwibawa. Apa yang akan dikatakannya akan menentukan apakah hari itu akan berakhir dengan damai atau menjadi awal dari pertumpahan darah yang lebih besar. "Maafkan kami, Ki, jika kedatangan kami membuat gaduh desa ini. Tapi perlu sampean ketahui, kami datang dengan jumlah 7 orang saja dan tidak ada lagi orang yang menuju ke desa ini selain kami," ujar salah seorang dari ke-7 warga desa Kantil yang semuanya berpakaian serba hitam dan sorot mata tajam. "Baiklah kalau begitu," balas Mbak Lura Subolo yang langsung memerintahkan orang-orang yang mulai mengepung ke-7 orang tersebut menjauh dan memberikan tempat untuk mereka. "Jati Atmaja, bukankah itu namamu, Kisana? Kau adalah cucu dari mendiang Ki Lura Suranto. Benarkah itu, Ki?" tanya Mbak Lura Subolo dengan wajah yang terlihat tegas, dan aura hitam mulai terlihat membungkus tubuh tuanya. "Benar sekali, Mbak Lura. Saya adalah Lura Desa Kantil, yang juga cucu dari mendiang Ki Lura Suranto," balas sosok yang disebut Jati Atmaja oleh Mbak Lura tadi. "Katakan, apa maksud kedatanganmu, Lura Jati? Kau aku beri kesempatan untuk bicara sebelum aku memutuskan hukuman kepada salah seorang wargamu yang dengan lancang masuk ke desa Turi, lalu menyerang salah seorang warga kami," ujar Mbak Lura Subolo dengan tegas. "Aku tahu itu, Mbak Lura, dan kedatanganku ke desa Turi tidak lain untuk membicarakan hal itu," balas Jati Atmaja dengan tenang. "Kamu apa, Lura Jati?" tanya Mbak Lura Subolo dengan wajah yang terlihat semakin memerah. "Aku menantang para pendekar dari desa Turi, Mbah. Anggap saja sebuah sayembara, 5 orang dari desa Kantil melawan 5 orang dari desa Turi, atau yang dulu sering disebut dengan Pancapalaga," ujar Lura Jati menegaskan maksud dan tujuannya datang ke desa Turi. "Jika 3 dari 5 orang pendekar desa Kantil menang, maka kau harus membebaskan Purboyo
Tapi jika 3 dari 5 pendekar desa Turi yang menang, kau bebas menghukum kami semua yang ada di sini, termasuk Purboyo. Imbu Lurajati dengan tegas. Aku hargai keberanianmu itu, Lurajati, dan aku sangat kagum dengan pertaruhan besar yang sedang kau mainkan, balas Mbak Lurajati sambil tersenyum. Suasana di pendopo rumah Mbak Lura terasa semakin mencekam. Para warga yang berkerumun mulai berbisik satu sama lain, membicarakan usulan dari sosok Jati Atmaja. Pancapalaga atau pertarungan 5 lawan 5 bukanlah sesuatu yang asing bagi mereka. Sejak dahulu ajang ini menjadi cara bagi dua desa yang berselisih untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menumpahkan darah lebih banyak. Namun kali ini pertaruhannya sangat besar. Mbah Lurah Subolo mengusap janggutnya, menatap tajam ke arah Jati Atmaja. Dia tahu bahwa pemuda di hadapannya bukan sekedar nekat, tetapi juga percaya diri dengan kekuatan yang dimiliki oleh pendekar-pendekar dari desa Kantil. Mengingat sejarah panjang permusuhan antar dua desa ini dan menolak tantangan itu bukanlah pilihan. Para sesepuh desa Turi mulai berbisik, membahas strategi dan siapa saja yang pantas maju mewakili desa mereka. Sementara itu para pendekar dari desa Kantil berdiri tegak tanpa gentar, menanti keputusan dari Mbah Lurah Subolo. Di sudut pendapa, Warijan diam-diam mengamati. Dia tahu bahwa sayembara ini bukan sekedar adu kekuatan, tetapi juga pertarungan, harga diri, dan kebanggaan. Apapun hasilnya, konsekuensinya akan besar bagi kedua desa. Akhirnya Mbah Lurah Subolo mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar semua orang diam. Dengan suara yang berwibawa, dia menyatakan bahwa tantangan Pancapalaga diterima. Pertarungan akan digelar di tanah lapang di luar desa, disaksikan oleh warga dari kedua belah pihak. Waktu yang diberikan adalah 3 hari untuk masing-masing desa memilih dan mempersiapkan pendekar terbaik mereka. Keputusan itu disambut sorak-sorai warga desa Turi. Mereka yakin bahwa para pendekar desa mereka tidak akan kalah begitu saja. Sebaliknya, Jati Atmaja dan kelompoknya tetap tenang, seolah-olah sudah memperhitungkan segala kemungkinan. Malam itu desa Turi tidak lagi tenang seperti biasanya. Para pendekar mulai mempersiapkan diri, sementara sesepuh desa berdiskusi dengan serius. Warijan tahu, dalam 3 hari ke depan akan ada pertarungan yang menentukan masa depan kedua desa. Di sisi lain, Warijan yang terus mengamati sosok Butina mulai mendapatkan titik terang tentang siapa sebenarnya ibu dari Tono dan juga Bono. Malam itu Warijan kembali berkomunikasi dengan Ki Condrowongso dan menanyakan keanehan-keanehan yang dia rasakan pada sosok Butina dan juga perewangan gaibnya itu. Aku memang makhluk gaib dari bangsa jin yang menguasai hutan Balat Tahar Hujan. Tapi sebagai makhluk ciptaan Sang Maha Pencipta, aku diberikan sebuah rasa seperti yang kamu miliki, Jan, ujar Ki Condrowongso dengan senyum mengembang di wajahnya. Maksud sampean itu apa, Toki? Kok saya tidak ngerti dengan senyum yang terlihat aneh di wajah sampean itu? Balas Warijan yang terus memikirkan maksud dari kalimat yang telah diucapkan oleh Ki Condrowongso. Apakah kau telah melupakan gadis bernama Sulastri itu, Jan? Tanya Ki Condrowongso yang membuat hati Warijan berdebar mendengarnya. Sampean ini, Luki, malah mengingatkanku pada orang yang sangat sulit aku lupakan. Balas Warijan dengan wajah yang terlihat kesal. Apa kau rindu dan ingin bertemu dengannya, Jan? Ya begitulah, Ki. Dia satu-satunya perempuan yang membuat hatiku bergetar. Balas Warijan dengan senyum yang terpancar dari wajahnya. Kenapa kau tiba-tiba tersenyum, Jan? Apa karena saat ini kamu memikirkannya dan membayangkan wajahnya, Jan? Tanya Ki Condrowongso sambil tersenyum. Iya, Ki, tapi... Gumam Warijan yang langsung menatap tajam ke arah Ki Condro. Jangan bilang kalau sampean juga menyukai Butina, Ki, ucap Warijan dengan raut wajah terkejut ketika menyadari sesuatu yang tadi diucapkan oleh Ki Condro. Itulah mengapa aku rela membawa ribuan pasukan kerajaanku, Jan. Dialah yang memintaku untuk membantumu membawa sosok pemuda bernama Purboyo itu. Balas Ki Condro yang membuat Warijan terkejut mendengarnya. Jadi Butina memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan sampean, Toki? Tanya Warijan dengan wajahnya yang terlihat berbeda. Benar sekali, Jan.
Dia mampu melihat langsung pertempuranmu dengan sosok lelaki berjubah hitam itu, dan dia juga melihat pertempuranku dengan makhluk-makhluk perewangannya. Balas Ki Condro menjelaskan. Dan aku tidak menyangka, Ki. Ternyata Butina bukan orang sembarangan. Balas Warijan menjelaskan. Aku ingin hidup bersamanya, Jan. Gumam Ki Condro Wongso dengan tatapannya yang terlihat aneh dan tersenyum yang kembali menghiasi wajahnya. Jangan ngawur, Ki. Butina itu manusia. Dia juga memiliki 2 orang anak. Balas Warijan dengan wajahnya yang mulai kesal. Aku sudah menanyakannya, Jan, dan dia meminta waktu untuk berpikir. Ucap Ki Condro Wongso yang membuat Warijan menepuk keningnya sambil menggelengkan kepalanya. Malam itu Warijan merasa pikirannya semakin penuh dengan berbagai kejadian yang terjadi begitu cepat. Selain dia masih belum bisa sepenuhnya mencerna kenyataan bahwa Butina bukanlah orang biasa, fakta bahwa dia bisa berkomunikasi dengan Ki Condro Wongso, bahkan meminta bantuan makhluk gaib penguasa hutan Balataru, membuatnya semakin penasaran akan sosok perempuan itu. Di sisi lain, pengakuan Ki Condro Wongso tentang perasaannya terhadap Butina membuat Warijan semakin bingung. Bagaimana mungkin seorang makhluk gaib yang berusia entah berapa ratus tahun bisa memiliki perasaan seperti manusia? Warijan mencoba mengabaikan pikirannya, tetapi hatinya terus saja bertanya. Dia mengingat kembali bagaimana Butina selalu terlihat tenang. Bahkan di tengah kekacauan yang melanda desa Turi, tidak seperti perempuan biasa, dia memiliki aura yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangannya. Sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Aku baru saja mendengar jika sampean dijadikan salah satu pendekar yang akan bertaruh dalam Pancapalaga, Mas. Ujar Butina yang tentunya sangat mengejutkan Warijan. Selain itu, Tono juga akan menemani sampean dalam pertarungan itu. Jadi sampean dan Tono adalah 2 orang yang mewakili desa Turi pada Pancapalaga nanti. Imbu Butina yang juga membuatnya terkejut. Apa ibu yakin jika Tono? Balas Warijan yang langsung dipotong oleh Ki Condro. Aku akan merasuk ke dalam tubuh Tono, Jan. Karena Tina tahu jika para pendekar dari desa Kantil memiliki kesaktian tinggi. Selain ilmu-ilmu kanuragan, mereka memiliki ilmu kebal dan juga ajian-ajian mematikan. Saud Ki Condro menjelaskan. Belum hilang rasa keterkejutannya itu, tiba-tiba saja Butina duduk di samping Ki Condro Wongso, dan disitulah Warijan percaya jika Butina dapat berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Warijan terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja diterimanya. Dia memang sudah menduga bahwa akan ada pertarungan besar di depan mata. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya dan Tono akan menjadi bagian dari Pancapalaga. Tatapannya beralih pada Tono, pemuda yang selama ini dikenal ceroboh dan kurang pengalaman dalam pertarungan besar. Jika bukan karena Ki Condro Wongso yang akan merasuk ke dalam tubuhnya, Warijan mungkin akan menolak keputusan ini. Namun jika Ki Condro benar-benar akan mengambil alih tubuh Tono, maka itu berarti Tono akan bertarung dengan kekuatan yang jauh di luar batasnya sendiri. Butina tetap duduk tenang di samping Ki Condro Wongso, menunjukkan bahwa dia bukan hanya mengetahui rencana ini, tetapi juga memiliki peran besar dalam segala kejadian yang berlangsung. Warijan kini semakin yakin bahwa Butina bukanlah perempuan biasa. Kemampuannya berkomunikasi dengan makhluk gaib serta pengaruhnya terhadap Ki Condro Wongso membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Malam itu Warijan menyadari bahwa Pancapalaga bukan hanya sekedar pertarungan antar pendekar, namun ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang dipertaruhkan. Sesuatu yang melibatkan sejarah panjang antara desa Turi dan desa Kantil. Dan kini tanpa bisa menghindar, dirinya telah menjadi bagian dari takdir besar yang akan menentukan nasib kedua desa itu. Hari yang dinanti pun tiba. Pancapalaga digelar di sebuah tanah lapang dan dihadiri oleh warga desa Turi dan juga desa Kantil. Suasana terlihat sangat ramai. Banyak orang yang menjajakan berbagai macam jajanan layaknya sedang berada di sebuah pertunjukan hiburan biasa. Di tengah hiruk-pikuk warga yang berkumpul, suasana semakin memanas seiring dengan semakin dekatnya pertarungan. Tanah lapang yang dijadikan arena Pancapalaga kini dipenuhi oleh suara riuh, baik dari para pedagang yang menawarkan dagangan maupun dari warga yang sibuk
bertaruh dan mendukung pendekar dari desa masing-masing. Di satu sisi para pendekar dari desa Turi berdiri dengan penuh percaya diri. Warijan yang mengenakan ikat kepala hitam dan kain lurik khas perjuang berdiri tegap dengan tatapan penuh kewaspadaan. Di sebelahnya Tono yang tubuhnya kini menjadi wadah bagi Ki Condrowongso tampak lebih tenang dan berwibawa dari biasanya. 3 pendekar lain dari desa Turi masing-masing memiliki keahlian tersendiri, siap untuk mempertaruhkan kehormatan desa mereka. Di sisi lain, 5 pendekar dari desa Kantil berdiri dengan angkuh. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dengan lambang khas desa mereka yang terukir di bagian dada. Jati Atmaja, pemimpin mereka, berdiri paling depan dengan sorot mata tajam yang penuh dengan tekad. 4 pendekar lainnya masing-masing memiliki ciri khas unik, mulai dari yang bertubuh kekar hingga yang bertubuh ramping dengan gerakan secepat kilat. Seorang sesepuh dari desa Turi naik ke atas panggung kecil di tepi lapangan, lalu mengangkat tongkat kayunya ke udara. Sejenak, seluruh keramaian mendadak sunyi. Hari ini kita akan menyaksikan pertarungan yang akan menentukan kehormatan dan nasib kedua desa, ujar sesepuh desa dengan suaranya yang lantang menggema, membuat jantung setiap orang yang hadir berdegup lebih cepat. Panca Palaga akan segera dimulai. 5 pendekar dari masing-masing desa akan bertarung. Jika 3 dari pendekar memenangkan pertarungan, maka desa mereka akan menjadi pemenang. Riuh sorak warga kembali terdengar. Beberapa meneriakkan nama-nama pendekar favorit mereka. Di tengah lapangan, seseorang sesepuh dari desa lain melangkah ke depan. Sosok bertubuh besar itu akan memimpin pertarungan dan membuat setiap pertempuran terasa adil. Dia bernama Ki Bangkok, yang disebut sebagai Madhyasta atau pemimpin pertandingan. 2 pendekar pertama dari masing-masing desa maju ke tengah arena. Tanah lapang yang tadinya hanya tempat berkumpul, kini berubah menjadi ajang pertarungan hidup dan mati. Panca Palaga telah dimulai dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Pendekar dari desa Turi yang bernama Pak Moko yang memiliki tubuh tinggi besar langsung melompat dan memasang kuda-kuda dari ilmu bela diri yang dimilikinya. Sementara seorang pendekar dari desa Kantil yang dipanggil dengan sebutan Boleng terlihat mulai mengitari lawannya sambil tersenyum sinis seolah mengejek dan meludah ke tanah. Boleng terus mengitari Pak Moko dengan gerakan ringan seolah-olah ingin menunjukkan keunggulannya dalam kecepatan. Senyum sinis masih terukir di wajahnya, sementara Pak Moko tetap berdiri kokoh dengan kuda-kudanya yang kuat. Tiba-tiba Boleng melesat dengan kecepatan luar biasa, melancarkan serangan dengan tendangan tinggi yang mengarah ke arah kepala Pak Moko. Namun dengan sigap Pak Moko menangkisnya menggunakan lengan kiri, membuat Boleng sedikit terhuyung. Tidak ingin memberi kesempatan, Boleng langsung melanjutkan serangan dengan pukulan bertubi-tubi ke arah dada dan perut lawannya. Pak Moko tetap bergeming. Tubuhnya yang kekar membuat setiap serangan Boleng seolah tidak berdampak besar. Dan dengan satu gerakan cepat, Pak Moko menangkap tangan Boleng yang sedang melayangkan pukulan, lalu mencengkramnya dengan kuat. Boleng terkejut dan mencoba menarik tangannya, namun genggaman Pak Moko begitu kuat, layaknya seekor macan yang menerkam mangsanya. Sorak-sorai penonton semakin menggema melihat Pak Moko mulai mengambil kendali dalam pertarungan. Dengan tenaga luar biasa, Pak Moko memutar lengan Boleng ke arah yang tidak semestinya. Dan hal itu pun membuat lengan Boleng patah dengan suara yang terdengar membuat bulu kuduk meremang. Boleng menjerit kesakitan, lututnya langsung jatuh ke tanah, sementara lengannya yang patah tergantung lemas di sisi tubuhnya. Pak Moko dengan sigap mendorong tubuh Boleng ke tanah, lalu mundur dengan tatapan tajam ke arah sesepuh yang bertugas sebagai wasit. Pertarungan pertama dimenangkan oleh Pak Moko dari desa Turi, ujar suara lantang dari sang Madhyasta menggema, disambut dengan tepuk tangan dan sorakan meriah dari warga desa Turi. Sementara itu Boleng terkapar dengan wajah penuh kesakitan. Beberapa pendekar desa Kantil segera membawanya keluar arena untuk mendapatkan pertolongan. Pak Moko berdiri tegap, mengangkat tangannya ke udara sebagai simbol kemenangan, namun sorot matanya tetap waspada. Ini baru permulaan dan masih ada 4 pertarungan tersisa dalam Panca Palaga yang akan menentukan nasib kedua desa. Pada pertandingan kedua, desa Turi diwakili oleh pemuda bertubuh kecil bernama Wasto.
Dengan rambutnya yang panjang, Wasto terlihat sangar, mesti tubuhnya tidak sebanding dengan lawannya. Petarung dari desa Kantil yang bernama Jarod maju dengan gagahnya. Tubuh besarnya dengan wajah dipenuhi brewok membuat siapapun segan ketika memandangnya. Pertarungan kedua dimulai. Wasto berdiri dengan penuh percaya diri meski tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan lawannya. Matanya tajam menatap Jarod yang berjalan santai ke tengah arena. Dari cara berdirinya, terlihat jelas bahwa Jarod meremehkan lawannya. Sorak-sorai penonton semakin membahana saat pemimpin pertandingan memberi aba-aba. Tanpa ragu, Wasto langsung melesat maju, menyerang dengan kecepatan luar biasa. Pukulan dan tendangannya meluncur deras, memaksa Jarod untuk bertahan. Namun meskipun serangannya cepat, tubuh besar Jarod mampu menahan sebagian besar serangan itu tanpa banyak kesulitan. Jarod hanya tersenyum sinis. Dengan gerakan tiba-tiba, dia melangkah maju dan mengibaskan lengannya, membuat Wasto terpental ke belakang. Wasto dengan cepat bangkit kembali dan mencoba menyerang dari samping. Dia melompat tinggi dan menendang ke arah kepala Jarod. Tetapi dengan sigap Jarod menangkap kakinya di udara lalu membantingnya ke tanah dengan keras. Debu mengepul saat tubuh Wasto menghantam tanah. Penonton menahan nafas. Namun Wasto masih belum menyerah. Dia menggertakkan giginya dan kembali berdiri, kali ini dengan nafas yang mulai memburu. Jarod terkekeh melihat kegigihan lawannya. Dengan gerakan cepat dia melangkah maju dan menghantam perut Wasto dengan tinjunya yang besar. Wasto terhuyung, matanya terbelalak. Udara di paru-parunya terasa seakan menghilang. Tidak memberi kesempatan, Jarod segera menangkap lengan Wasto dan memutarnya dengan paksa. Dan sama seperti pada pertandingan sebelumnya, terdengar suara lengan patah yang begitu jelas. Jerit kesakitan Wasto menggema di udara. Tangannya kini menggantung lemas, patah di bawah cengkraman Jarod. Sorak-sorai dari warga desa Kantil pecah, sementara warga desa Turi terdiam melihat salah satu wakil mereka tumbang dengan cara yang mengenaskan. Jarod melepaskan genggamannya, membiarkan Wasto jatuh tersungkur ke tanah. Dia melangkah mundur dengan wajah tetap dingin, sementara pemimpin pertandingan segera mengumumkan kemenangan. Pertarungan kedua dimenangkan oleh Jarod dari desa Kantil, ujar Ki Bangkok menggema, menandakan kedudukan sementara menjadi imbang satu sama. Beberapa orang segera membawa Wasto keluar dari arena untuk mendapatkan pertolongan. Sementara itu para pendekar dari kedua desa mulai bersiap untuk pertandingan ketiga. Pertarungan yang akan semakin menentukan arah Pancalpalaga. Pertandingan ketiga dimulai dengan suasana yang semakin mencekam. Kemenangan brutal Jarod sebelumnya membuat mental para pendekar desa Turi sedikit terguncang. Namun seorang pendekar bernama Sungkono tetap maju dengan penuh keberanian. Tubuhnya tegap, matanya penuh tekad meski dia tahu lawannya kali ini bukan orang sembarangan. Di sisi lain arena, seorang pendekar dari desa Kantil bernama Singa Barong melangkah maju. Posturnya besar, wajahnya penuh bekas luka, dan sorot matanya tajam seperti binatang buas. Dia dikenal sebagai petarung kejam yang tidak kenal ampun. Senyumnya menyeringai saat dia menatap Sungkono, seolah mencium ketakutan lawannya. Saat aba-aba diberikan, pertarungan langsung berlangsung sengit. Sungkono mencoba melancarkan beberapa serangan cepat, tetapi Singa Barong seperti batu karang yang tidak tergoyahkan. Setiap serangan yang dilepaskan Sungkono hanya seperti angin lalu baginya. Dengan satu gerakan kasar, Singa Barong menangkap tangan Sungkono dan menariknya mendekat, lalu menghantamkan lututnya ke perut lawannya. Sungkono terhuyung mundur, tapi belum sempat dia memulihkan diri, Singa Barong sudah berada di depannya. Sebuah tendangan kuat melayang dan menghantam dadanya, membuat tubuhnya terpental ke tanah. Penonton dari desa Kantil bersorak kegirangan, sementara warga desa Turi mulai cemas melihat pendekar mereka begitu kesulitan menghadapi lawan. Sungkono mencoba bangkit, tapi Singa Barong tidak memberinya kesempatan. Dengan tatapan beringas, dia melompat dan menghujamkan kakinya ke salah satu lutut Sungkono. Dan bersama dengan itu, suara tulang patah terdengar jelas di udara. Jeritan kesakitan keluar dari mulut Sungkono membuat beberapa orang menutup mata tidak sanggup melihat kekejaman itu. Namun Singa Barong belum selesai. Dia mengangkat Sungkono yang sudah tidak berdaya dan bersiap menghabisinya dengan satu pukulan terakhir. Beruntung, Ki Bangkok segera bertindak dan menghentikan pertandingan. Cukup, suara lantang dari Ki Bangkok menggema di udara.
Beberapa orang segera masuk ke arena dan menarik tubuh Sungkono yang hampir tidak sadarkan diri, sementara Singa Barong hanya terkekeh puas. Pertarungan ketiga dimenangkan oleh Singa Barong dari Desa Kantil. Suara Ki Bangko kembali menggema. Kemenangan ini membuat Desa Kantil unggul dengan skor 2-1. Warga Desa Turi mulai merasa ketegangan yang luar biasa. Hanya ada 2 pertarungan tersisa dan jika mereka kalah dalam 1 pertandingan lagi, maka Purboyo akan bebas dan Desa Kantil akan mendapatkan kemenangan mutlak dalam Pancapalaga. Semua mata kini tertuju pada Warijan dan Tono. Kedua pemuda itu adalah harapan terakhir Desa Turi. Kemenangan mereka akan menjadi satu-satunya jalan untuk membalikan keadaan. Apakah kau siap, Jan? Sepertinya lawanmu terlihat memiliki ilmu kebal dan ilmu ajian yang kuat. Tanya Ki Condrowongso melalui telepatinya. Aku selalu siap, Ki. Dan tujuanku saat ini adalah untuk mendamaikan kedua desa. Jadi, Aki tidak boleh kalah, Ki. Balas Warijan yang terlihat tetap tenang. Seolah ingin menyudahi Pancapalaga dengan cepat, sosok Jati Atmaja langsung melompat ke tengah-tengah medan pertarungan. Dia tahu lawannya hanya seorang pemuda biasa yang tidak lain adalah Tono. Suasana di tanah lapang semakin mencekam. Sorak-sorai penonton dari kedua desa berubah menjadi hening, penuh ketegangan. Jati Atmaja berdiri tegak di tengah arena. Tubuhnya memancarkan aura kepemimpinan dan kekuatan yang luar biasa. Sebagai pemimpin Desa Kantil, dia bukan sekedar pendekar biasa. Ajian Kalapati yang diwariskan turun-temurun kepadanya adalah salah satu ajian terkuat yang pernah dikenal di daerah tersebut. Di sisi lain, Tono yang tubuhnya telah dirasuki oleh Ki Condrowongso hanya tersenyum tipis. Namun bukan maju menghadapi Jati Atmaja, dia justru berbalik menatap Warijan dan memberi isyarat dengan tatapan tajam. Kaulah yang harus menghadapinya, Jan, ujar Ki Condro menggema dari dalam tubuh Tono. Tanpa ragu Warijan melangkah ke depan, matanya menatap lurus ke arah Jati Atmaja. Sebagai seorang petarung sejati, dia tahu bahwa ini bukan sekedar pertarungan biasa. Ini adalah pertempuran harga diri, kehormatan, dan keadilan. Jadi, kau yang akan menggantikannya. Baiklah, aku tidak peduli siapa lawanku, yang jelas aku akan menang, seru Jati Atmaja dengan suara lantang. Secepat kilat dia melesat ke arah Warijan. Serangannya begitu cepat hingga mata biasa tidak bisa mengikutinya. Warijan hanya bisa bertahan dan menghindari dengan gerakan yang nyaris sempurna. Setiap pukulan dan tendangan yang dilepaskan oleh Jati Atmaja selalu meleset dalam jarak yang tipis. Namun tiba-tiba Jati Atmaja menghentikan serangannya. Dia mundur beberapa langkah dan mulai mengangkat kedua tangannya, bibirnya bergerak melafalkan mantra. Dan seketika itu, udara di sekitar medan pertarungan berubah, angin bertiup kencang, debu dan pasir berterbangan ke segala arah. Ajian Kalapati, gumam Balura Subolo yang terlihat mulai khawatir dengan pertarungan yang sedang dihadapi oleh Warijan. Siapakah pemuda itu yang sebenarnya, Pakar? Tanya Balura kepada Pak Karto dengan wajah penasaran. Menurut Butina, pemuda itu bukan orang sembarangan, Ki. Dia memiliki ajian Meraga Sukma dan ajian-ajian lainnya yang sangat berbahaya. Jika Jeliteng saja bisa dikalahkannya, bukan tidak mungkin pemuda itu dapat mengalahkan Lurah Jati. Balas Pak Karto menjelaskan. Sementara itu di medan pertandingan seketika tubuh Jati Atmaja bergetar dan menghilang dari pandangan. Dia bergerak dengan kecepatan yang mustahil bagi manusia biasa, seolah menjadi bayangan yang sulit ditangkap. Dalam sekejap dia sudah muncul di belakang Warijan dan melepaskan pukulan maut. Warijan terpental beberapa meter ke belakang, tubuhnya berguling-guling di tanah sebelum akhirnya berdiri dengan lutut sedikit menekuk. Darah pun mengucur dari sudut bibirnya, namun matanya tetap tajam dan tidak sedikit pun merasa gentar. Jati Atmaja kembali melesat. Kali ini dengan kecepatan yang lebih gila, tubuhnya seakan lenyap dan muncul dari segala arah, menghujani Warijan dengan pukulan-pukulan bertenaga dahsyat. Warijan terus bertahan, namun dia sadar jika terus begini, tubuhnya tidak akan mampu bertahan lama. Dalam keheningan yang mencekam, Warijan tiba-tiba menutup matanya. Dia menarik nafas dalam, lalu menggerakkan tangannya dalam pola yang aneh. Sesaat kemudian sebuah energi panas mulai terasa di sekelilingnya. Udara di sekitar arena tiba-tiba berubah, hawa yang dingin berganti menjadi panas membakar. Jati Atmaja yang tengah menyerang tiba-tiba merasa tubuhnya terpental ke belakang.
Dia terkejut, sesuatu yang tidak terlihat seperti menahannya saat dia menatap Warijan. Sepasang mata pemuda itu sudah memancarkan cahaya merah menyala. Bersamaan dengan itu, dari kedua tangan Warijan muncul kepulan asap putih yang melayang di udara. Dan setelah itu Warijan menghentakkan kakinya ke tanah, lalu dalam sekejap tubuhnya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Jati Atmaja tidak tinggal diam. Dia kembali melesat dengan ajian Kalapati, namun kali ini Warijan mampu mengimbanginya. Keduanya bertarung dalam kecepatan yang hampir tidak dapat diikuti mata manusia biasa. Bentrokan antara ajian Kalapati dan ajian Tapak Geni menimbulkan ledakan-ledakan energi yang mengakibatkan hembusan angin kencang. Namun perbedaan kekuatan mulai terlihat. Jati Atmaja mulai kelelahan, nafasnya tersegal. Ajian Kalapati yang mengandalkan kecepatan luar biasa ternyata tidak cukup untuk mengalahkan ajian Tapak Geni yang memiliki energi pelindung besar dan penuh tenaga penghancur. Merasa di atas angin, Warijan pun kembali merapal mantra ajian Sindung Geni. Walau tidak dapat terlihat dengan mata manusia biasa, namun ajian itu mampu mengubah butiran debu menjadi butiran bola api panas yang siap melesat ke arah Jati Atmaja. Jati Atmaja kembali melesat dengan cepat. Ia hendak melepaskan pukulan terakhir yang bisa menghancurkan lawannya. Namun Warijan yang telah siap dengan ajian Sindung Geni langsung menghantamkan ajian tersebut ke arah Jati Atmaja tepat saat lawannya juga mengayunkan pukulan maut. Ledakan energi yang luar biasa terjadi di tengah arena. Beberapa orang terhempas mundur akibat ledakan energi itu, dan saat debu serta asap menghilang, tubuh Jati Atmaja tampak terlempar ke udara sebelum akhirnya jatuh menghantam tanah dengan keras. Dia mencoba bangkit, tetapi lengannya gemetar dan tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan. Sementara itu Warijan terlihat berdiri tegak, meski nafasnya memburu dan tubuhnya dipenuhi luka. Pertarungan dimenangkan oleh Warijan dari Desa Turi. Suara Ki Bangkok menggema di udara. Sorak-sorai warga Desa Turi pecah memenuhi tanah lapang. Kemenangan ini membawa harapan bagi mereka. Skor kini menjadi 2-2 dan pertarungan terakhir akan menjadi penentu segalanya. Kini semua mata tertuju pada Tono. Pertarungan terakhir akan menjadi ajang pembuktian apakah Desa Turi bisa merebut kemenangan atau Desa Kantil akan membawa pulang kebanggaan mereka. Suasana di tanah lapang semakin menegangkan. Sorak-sorai yang tadi membahana kini berubah menjadi bisikan-bisikan penuh kekhawatiran. Pertarungan terakhir ini bukan sekedar ajang pembuktian, tetapi menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam Pancapalaga. Tono yang tubuhnya kini dikuasai penuh oleh Ki Condrowongso berdiri tegak dengan tatapan tajam. Gerakannya begitu ringan, namun mengandung kekuatan luar biasa. Seakan-akan bukan seorang bocah yang berdiri di sana, melainkan sosok pendekar sakti yang telah menguasai ilmu kanuragan tingkat tinggi. Di sisi lain, lawannya melangkah maju dengan penuh keyakinan. Dia adalah adik dari Purboyo, seorang pemuda yang dikenal memiliki kesaktian yang hampir setara dengan sang kakak. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, dan dari matanya terpancar semangat juang yang tidak tergoyahkan. Tanpa membuang waktu, adik Purboyo yang bernama Purnadi langsung menerjang dengan kecepatan luar biasa. Tinju dan tendangannya mengandung tenaga dalam yang mampu menghancurkan batang pohon hanya dengan satu pukulan. Dia menghujani Tono dengan serangan yang sulit dihindari. Setiap pukulannya menghantam udara, menimbulkan dentuman keras yang mengguncang tanah. Namun dengan kelincahan yang luar biasa, Tono menghindari setiap serangan itu dengan gerakan yang terlihat seperti tarian. Kemudian, dalam satu kilatan gerakan, Tono membalas. Dengan kecepatan yang sulit diikuti mata manusia biasa, Tono menghentakkan kakinya ke tanah, melesat bagai kilat. Tangannya bergerak cepat, melepaskan pukulan yang menghantam dada lawannya. Sosok Purnadi terpental ke belakang, tubuhnya berguling-guling di atas tanah. Dia mencoba bangkit, namun sebelum sempat berdiri tegak, Tono sudah berada di hadapannya. Tanpa memberi celah sedikit pun, Tono melesatkan serangan-serangan telak. Setiap pukulan dan tendangannya menghantam dengan presisi sempurna. Tubuh Purnadi seakan menjadi sasaran empuk bagi kekuatan luar biasa yang dimiliki Tono saat ini. Merasa terdesak, Purnadi mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Dia melompat mundur, menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangkat kedua tangannya. Sebuah aura biru mulai menyelimuti tubuhnya. Seketika itu juga, hawa panas menyebar di seluruh arena. Udara di sekitar mulai bergetar.
menandakan kekuatan yang sangat besar telah dilepaskan. Namun Tono yang masih dalam kendali Ki Condrowongso hanya tersenyum tipis. Dengan tenang Tono merapatkan kedua telapak tangannya dan membaca mantra kuno yang hanya diketahui oleh para makhluk gaib tingkat tinggi, mulai diucapkannya. Dalam hitungan detik dari tubuhnya mengeluarkan kepulan asap putih yang membuat semua orang berdecak kagum. Begitu mantra itu selesai diucapkan, tubuh Tono seakan dikelilingi oleh pusaran angin yang bercampur dengan energi api. Dia lalu melompat ke udara, berputar cepat, lalu meluncur turun dengan kecepatan yang mustahil dihindari. Tendangan berbalut energi api itu menghantam langsung dada Purnadi hingga ledakan besar terjadi, membuat debu dan tanah berterbangan ke segala arah. Tubuh Purnadi terpental jauh hingga akhirnya menghantam tanah dengan keras. Semua orang terdiam saat debu perlahan menghilang. Terlihat Purnadi sudah tergeletak di tanah, tubuhnya tidak lagi mampu bergerak. Dia mencoba bangkit namun mulutnya bergetar, tidak sanggup menahan tubuhnya sendiri. Dengan nafas terengah-engah dia akhirnya terjatuh kembali. Balura Subolo mengangkat tangannya dan bersama dengan itu Ki Bangkok menyerukan jika pertarungan telah dimenangkan oleh Tono. Sorak-sorai membahana di seluruh tanah lapang. Desa warga Turi bersorak penuh kemenangan, sementara warga desa Kantil hanya bisa terdiam dalam keterkejutan. Jati Atmaja yang masih terduduk di pinggir arena menatap tajam ke arah Tono. Dia tidak percaya bahwa seorang bocah yang tidak diperhitungkan justru menjadi kunci kemenangan desa Turi. Sementara itu Warijan mendekati Tono yang perlahan mulai kembali ke kesadarannya. Ki Condrowongso telah melepaskan kendalinya dan kini tubuh Tono mulai limbung. Warijan dengan sigap menangkapnya sebelum dia terjatuh. Dengan kemenangan ini, Panca Palaga resmi dimenangkan oleh desa Turi. Kini nasib Purboyo berada di tangan Balura Subolo dan para sesepuh desa. Beberapa hari berlalu, hukum adat pun dijalankan. Purboyo dan Lurah Jati serta keenam orang lainnya yang kala itu datang untuk mengajukan sayembara ke desa Turi siap menerima hukuman yang berlaku. Dan atas kesepakatan bersama, Balura Subolo akhirnya memutuskan untuk memusnahkan semua ilmu yang dimiliki oleh Ki Lurah Jati dan juga Purboyo serta keenam orang lainnya. Selain itu Balura pun mengadakan perjanjian baru guna mengurangi perkelahian dan benturan lainnya dari kedua desa, demi menjaga kedamaian serta ketenangan di kedua desa. Sementara itu Ki Condrowongso memilih tetap tinggal di desa Turi untuk menjaga kedamaian di sana. Sedangkan Warijan kembali melanjutkan laku lampahnya. Meskipun demikian, namun Ki Condrowongso tetap akan terus membantu Warijan dan akan datang kapan saja jika dia memanggilnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.